Sukardiweda. Beliau adalah calon rektor UNAS periode pertama, Guru Besar UNM, mantan wakil rektor bidang kemahasiswaan UNM, kemudian alumni Universitas Hasanuddin, wakil rektor 1 bidang akademi dan kemahasiswaan di Kala Institute. Kemudian beliau telah menjadi dosen, peneliti dan penulis. Dia telah menerbitkan lebih dari 100 karya ilmiah termasuk 31 buku dan 88 artikel jurnal yang menjangkau isu-isu linguistik, pendidikan, manajemen hingga dinamika sosial politik. Kemudian pembicara kedua, kita beri aplaus dulu kepada Prof. Kemudian pembicara kedua, Dr. Abdul Jalil Matewaka. Dokter atau GR? Oh, GR ya. Abdul Jalil Matewaka lahir di Campagaya 18 Agustus 1987. Pekerjaan sebagai pendidik, penulis buku dan penggiat budaya. Beberapa karya yang telah dibuat, telah menulis 42 buku berbagai genre. 2 telah membuat 3 film dokumenter budaya lokal. Ketiga diberi amanah oleh Perpustakaan Nasional sebagai relawan literasi masyarakat atau Relima tahun 2020. Kemudian pembicara ketiga, Pak Rusdi Tompo Esa adalah seorang penulis dan pemerhati literasi di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017 namanya diabadikan dalam buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia oleh Yayasan Hari Puisi. Beliau dilahirkan di Maluku. Pekerjaan sebagai ketua Satu Pena Sulawesi Selatan, koordinator Satu Pena Sulawesi Selatan. Kemudian pernah menjadi Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan 2007-2010. Kemudian Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Penulis, pembicara anak. Beliau juga seperti yang sebutkan tadi sebagai koordinator Satu Pena Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan membahas buku ini dan saya persilakan untuk pembicara pertama, saya persilakan Ibu Kembondain untuk menyampaikan isi dari bukunya bagaimana. Saya persilakan. Maaf Bu ya, saya tidak punya datanya ya Bu Rusdi. Jadi saya maaf. Ya, jadi saya persilakan Ibu. Kalau saya anaknya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh keluarga yang hadir pada kegiatan yang luar biasa ini. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut bukan hanya sekali seumur hidup. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan di Panyaleor Institute untuk membahas atau mengungkap nilai pendidikan karakter dalam autobiografi saya yang berjudul Permata Karya. Judul ini diinisiasi oleh Bapak Rusdi Tompo, sehingga ya, jika membaca judul ini mungkin orang penasaran apa
apa sebenarnya isi yang terungkap dalam autobiografi saya. Dan kebetulan ide ini saya awali dengan akrostik, yaitu saya awali menulisnya dengan nama saya, Kim Bondaeng. Ya. Jadi yang pertama, kutulis cerita bermakna. Jadi itu K, kutulis cerita bermakna. Ini saya awali mulai dari siapa saya, siapa orang tua, dan bagaimana saya sewaktu masih kecil. Dan pada saat dibedah, ya, ini alhamdulillah dibedah tahun 2023 saat almarhum masih hidup. Waktu itu Pak Rusdin juga menyarankan supaya pada saat ulang tahun pernikahan saya yang ke-34, tepat permata karya ini dibedah di kampus Universitas Patompo. Dan ini saya menganggap bahwa salah satu kegembiraan suami saya waktu itu adalah saat dibedah buku ini. Kemudian setelah K, kemudian engkaulah motivasiku, sampai terakhir itu G, guru besar aku raih. Terima kasih Prof. Jadi ini luar biasa, jadi yang tidak pernah saya bayangkan. Jangankan guru besar dalam keluarga, saat itu menjadi guru pun sangat luar biasa. Tapi inilah pesan-pesan yang ada dalam buku ini, dan saya ceritakan ketika saya tamat di SPG, saya terangkat menjadi guru SD. Tapi karena jiwa yang besar, sehingga waktu itu saya menolak pengangkatan guru saya. Meskipun waktu itu saya belum lulus kuliah, tapi saya berani menolak pengangkatan guru. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di IKI Ujung Pandang tahun 1989. Dan yang paling menarik bahwa di dalam buku ini saya kisahkan ada 3 peristiwa penting yang saya alami di tahun 1989. Yang pertama, saya di wisuda 1 saya di wisuda 1 Maret 1 Januari 89. Kemudian SK pengangkatan saya sebagai CPNS 1 Maret 89. Dan saya menikah pada tanggal 4 November 1989, tahun yang sama. Dan inilah saya kira hal-hal yang menarik. Semua itu disertai dengan mimpi, dan semuanya seolah akan lebih menarik jika para pembahas dan pembaca yang dapat menikmati. Mudah-mudahan apa yang saya tuliskan ini dapat menjadi motivasi bagi orang lain, dan terutama bagi anak-anak saya, bahwa bukanlah uang dan harta yang dapat membuat orang mengagumi kita, tapi hanya karya dan budi baiklah yang dapat mengantar kita menjadi orang yang lebih baik jika Allah meridai. Itu senantiasa saya pesankan kepada anak cucu saya, karena itulah yang dipesankan oleh anak cucu saya, orang tua saya kepada saya. Kemudian di dalam buku ini saya sertai dengan papasan, bagaimana ketika saya mau sekolah dan seterusnya. Kemudian juga saya iringi dengan puisi ciptaan saya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dan yang menariknya juga bahwa dalam autobiografi ini saya meminta tanggapan dari mahasiswa dan teman sejawat bagaimana saya, dan diantaranya
Bahkan Pak Asis Moje pertama kali mengapa memanggil Bunda. Jadi saya di kampus dipanggil Bunda, ini semua ada sejarahnya ya, sehingga ya saya yakin bahwa apa yang saya lakukan bukanlah yang terbaik, tetapi saya berharap mudah-mudahan ya, saya sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan menghasilkan karya yang lebih dapat dinikmati oleh pembaca dan bermanfaat bagi orang lain. Saya kira demikian ringkasan tentang autobiografi ini, dan insya Allah kita simak bagaimana kesan dari narasumber apa adanya tentang saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Profesor Dr. Jadi sebenarnya autobiografi itu adalah dialog yang jujur antara penulis dengan dirinya sendiri dan diserahkan kepada pembaca. Jadi dalam buku Permata Karya Profesor Dr. Arja Tembodaeng ini, sebenarnya kita sebagai pembaca diajak untuk menelusuri pembentukan karakter, pergolakan pemikiran serta makna-makna yang lahir dari pengalaman hidup yang nyata. Jadi buku ini menjadi semacam cermin. Siapapun yang membacanya dapat menemukan pantulan diri, harapan, kegagalan, dan keteguhan. Saya kira itu sementara yang kita bisa tangkap dari penjelasan Ibu Prof. Selanjutnya saya persilakan Ibu Rostina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 27 Desember 2025 tahun lalu, ini 2025 tahun lalu, Bunda mengirim pesan di WA saya seperti ini. Assalamualaikum nak, tolong Nanda jadi salah satu pembicara dalam buku saya, karena Nanda adalah orang yang tahu karakter saya. Jangan sampai tidak, jangan ditolak. Ada rasa haru yang menyeruak di sekujur tubuh saya, tembus ke setiap inci tubuh saya. Kenapa? Karena di antara banyaknya orang terdekat beliau memilih saya. Begitu. Saya tidak langsung menjawab. Karena kenapa? Ini nggak salah kirim, Bunda. Akhirnya besoknya beliau WA saya, mungkin karena beliau ngantuk, kenapa nggak balas-balas chatku? Bagaimana nak bisa kirim fotonya? Saya katakan benar saya yang beliau maksud. Saya katakan baik Bunda, siap. Seperti ini, suatu kehormatan mengenal beliau, sosok yang mulai saya kuliah sampai sekarang itu kami memang terbilang sangat dekat, dalam arti kata bahwa ada banyak hal yang mungkin orang tidak tahu, saya tahu, dan itu tidak dituangkan dalam buku itu. Ada hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele, tapi bagi saya itu sangat luar biasa. Waktu membuka buku ini, karena kebetulan saya tidak punya bukunya, jadi saya sempat cek Bunda saya tidak punya bukunya, Bunda. Beliau katakan ada di rak saya. Akhirnya saya cari, saya pulang, kemudian sambil menyusui anak saya baca ulang buku itu. Seperti ini. Di buku ini diawali dengan prakata dari Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Kartajayadi. Beliau menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat luar biasa, karena saya tahu bahwa
mereka adalah sahabat lama yang kemudian Pak Karta tahu bahwa Bunda ini begitu mencintai bahasanya, begitu mencintai budayanya, dan sama Pak Karta pun seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ganda ketua kami, Pak Rusdi Tompo, yang membahas tentang banyak hal, bagaimana perkenalan beliau, bagaimana akhirnya terjalin kerjasama antara beliau. Kemudian masuk pada bagian awal, Bunda menceritakan tentang kisah heroik bapak beliau, ayahanda beliau, dan Sewa dan ibunda beliau. Di situ pada saat saya membaca tentang ayah dan bunda beliau, saya katakan seperti ini. Sosok bunda ini adalah perpaduan harmonis antara heroiknya seorang ayahanda dengan ibunda. Itu perpaduan harmonis. Dan saya berpikir seperti ini, oh mungkin, bukan mungkin lagi, berarti jiwa kepemimpinan beliau ini sangat menurun dari bapak beliau. Kalau kita membaca di awal, itu sampai saya 2 kali loh membaca di kisah ayah dan bundanya itu, kenapa kita seolah-olah dibawa ke masa itu. Ini kita seperti berada pada masa lampau yang kemudian mendapatkan seorang bapak yang begitu patut kita anggap sebagai heroik. Ini heroik yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau mendidik anaknya Bunda itu dengan betul-betul dia ketat, dia kuat, tetapi memberikan pelonggaran seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menarik di buku ini soal nama. Kenapa Kembong Daeng? Ini pun sering dipertanyakan orang-orang. Kenapa bukan Daeng Kembong misalnya? Kenapa Kembong Daeng? Bahkan pernah secara khusus suami saya bertanya, kenapa itu nama aslinya Bunda itu Kembong Daeng ya? Bilang iya. Akhirnya saya memperlihatkan buku ini ke beliau, membaca pada paragraf itu, kisah itu, dan beliau katakan, oh, nah ternyata nama asli beliau Bunda itu Kaima Daeng Kembong awalnya, Kaima Daeng Kembong. Tapi karena kesalahan, entahlah kesalahan atau seperti apa, itu di ijazahnya beliau pada waktu itu ditulis Kembong Daeng. Akhirnya ini kemudian menjadi polemik juga pada Bunda waktu itu, karena menganggap, malu-maluku ini punya nama begini, kenapa Kembong Daeng? Untungnya kepala sekolahnya itu memberikan apresiasi, motivasi kepada beliau bahwa namamu ini nantinya kelak akan membawamu menjadi sukses, dan itu terbukti sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian ada hal yang menarik seperti yang disampaikan tadi pada Bunda, bahwa tahun 1989 itu adalah tahun yang sangat-sangat bersejarah pada beliau. Kenapa? Karena disitulah beliau terangkat menjadi PNS, kemudian menikah, kemudian dia menjadi dosen. Itu sangat luar biasa. Yang awalnya seorang anak dari desa yang tidak punya mimpi, tetapi kemudian bertarung bahwa saya akan bisa, dan itu terbukti sampai sekarang. Nah, sosok beliau di mata saya adalah tentu sosok yang berkarisma, sosok yang menariknya karena beliau tidak anti kritik, dan bahkan kepada kami ini yang sudah menganggapnya sebagai ibu kami itu masih sering, padahal kalau dipikir beliau ini profesor tapi masih sering minta saran kepada kami seperti itu. Ini adalah jiwa yang luar biasa seperti itu. Dan di bukunya ini juga dibahas tentang sahabat-sahabatnya beliau. Salah satu sahabatnya hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Samsudin, sangat
sangat sayang beliau pada sahabatnya. Itu ada di buku, dan bahkan sering sekali beliau katakan kepada saya, bagi saya Usam itu bukan hanya sekedar teman, bukan saya sebagai seorang sahabat, tetapi lebih itu saya menganggap beliau adalah saudara saya, saudara sekandung saya. Itu luar biasa. Yang menariknya bahwa ternyata beliau ini adalah pelopor perempuan-perempuan yang pertama kali menggunakan jilbab di Universitas Negeri Makassar. Salah satunya adalah Mika dan Bu Samsuduha. Itu salah satu. Mereka adalah pelopor orang yang berjilbab, perempuan berjilbab di Universitas Negeri Makassar. Nah, ada yang menarik juga, bahwa di buku ini Bunda ini menguraikan guru-guru SD-nya, mulai dari SD sampai SMP sampai SMA, bahkan di perkuliahan itu dengan sangat runut. Artinya, terus terang saya saja nama guru-guru SD saya itu kan hanya beberapa orang yang saya ingat namanya, mungkin sosoknya saya ingat, bahkan saya lupa. Tapi Masya Allah, Bunda menguraikan itu dengan sangat baik. Mereka hafal, Ibu Bunda hafal mereka, nama-nama beliau, kemudian karakter-karakternya beliau, Bunda ingat, dan itu ditorehkan di buku ini. Itu sangat luar biasa. Nah, buku ini menarik juga karena di sela-selanya selalu ada kelong, ada puisi yang membuat kita kemudian tidak monoton membaca kisah pribadi, tetapi kemudian membawa kita ke alam imajinasi lain seperti itu. Bahkan setiap anak Bunda itu dibuatkan puisi, Bunda ya, itu dengan namanya. Jadi ada beliau buat puisi tentang Ulfa, Sarah, Fahmi, bahkan Bapak. Nah, yang membuat kami dekat karena salah satunya mungkin karena karakter mungkin banyak sedikitnya karakter saya dengan suami beliau itu sama, karena kebetulan tanggal lahir saya dengan Bapak itu sama, 11 Desember. Jadi setiap 11 Desember orang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya itu Bunda kadang-kadang. Bahkan orang rumah tidak mengucapkan, beliau ucapkan pertama. Kadang-kadang WA-nya masuk itu jam 12, pokoknya ketika Bapak berulang tahun pasti juga beliau mengingat saya. Nah, hal kecil yang mungkin sedikit hal kecil yang mungkin tidak ada di buku, bahwa setiap bulan Ramadan saya selalu mendampingi beliau untuk memberikan sedekah kepada cleaning service di kampus. Itu kelihatannya sepele, tapi ternyata itu yang membekas di hati cleaning service. Hal seperti itu beliau pikirkan begitu. Jadi banyak hal, kadang-kadang ketika ada orang yang butuh, mahasiswa yang butuh, uang pribadi beliau kadang-kadang dia keluarkan. Itu bukan dalam jumlah kecil, itu bukan dalam jumlah 100, 200, bahkan 500, 700 beliau keluarkan untuk mahasiswa. Kadang saya berpikir ini tidak ada di buku, tapi itu adalah sisi lain dari beliau. Beliau gemar sekali membagi sesuatu kepada orang lain, termasuk saya salah satunya. Sekali lagi selamat Bunda. Saya masih mau sebenarnya menguraikan banyak hal, tapi biarkan diuraikan juga oleh bapak-bapak yang lain. Yang jelas saya bangga, saya sangat sayang sama Bunda. Saya mungkin tidak terlahir dari rahimnya beliau, tapi rasa sayang saya itu kuat kepada beliau. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosida Rusdan. Jadi itu sebagai semacam pengantar
untuk ketiga pembahas berikutnya. Jadi saya berharap ketiga pembahas ini akan melihat isi dari buku autobiografi Profesor Mondain ini dengan perspektif yang berbeda-beda, sehingga bisa kita mendapatkan secara landscape bagaimana pandangan terhadap buku ini. Saya memulai dengan jadi dimulai dengan Pak Rusdi Tompok. Kebetulan beliau juga sebagai editor, jadi mungkin lebih banyak dia akan cerita tentang bagaimana pengalamannya ketika mengedit buku ini. Itu saya persilakan. Terima kasih Pak Anwar Nasrullah. Maaf saya meminta jadah duluan ya, karena mulai dari proses dulu ya Prof ya, kita berkomunikasi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena ini sebenarnya bisa jadi ini momen ketiga ya, karena setelah ISBN-nya keluar ada rencana untuk diskusi buku lagi ya, tapi dan itu di 2024 kalau tidak salah, beliau bilang nanti kita diskusi lagi, dan momennya sekitaran ya hari lahir dan juga wedding anniversary ya. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa suaminya tidak bertemu lagi untuk rencana diskusi itu, sehingga diskusi itu tidak jadi ya. Dan akhirnya hari ini kita bicara juga dalam rangka mengenal almarhum gitu ya. Nah, kenapa judulnya Permata Karya? Judul yang diberikan ke saya sebenarnya berkaitan dengan beliau meraih guru besar ya. Esensinya begitu ya. Nah, apa itu? Meraih mimpi. Jadi perjalanan beliau meraih guru besar. Saya kemudian men-scanning, membaca, itulah pekerjaan awal saya. Kalau misalnya disodorkan naskah, ibaratnya kalau misalnya orang punya bahan kasih ke saya, mau dibikin apa ini? Di pada apa nih? Ya, ada dagingnya dan lain-lain. Karena bahan yang sama bisa jadi kontrol, bisa jadi contoh, bisa jadi macam-macam gitu ya. Lalu saya baca, saya kemudian berkomunikasi. Awal-awal itu, ketika awal kami berkomunikasi, beliau menggunakan bahasa Makassar. Karena beliau tanya, orang Makassar Ki? Saya bilang, iya, saya orang Makassar. Kalau begitu, beliau menggunakan bahasa Makassar. Saya bilang, saya paham Prof, tapi saya tidak bisa kasih keluar, apalagi dalam bentuk chat WA ya. Dan saya bilang, kita pakai di bahasa Makassar, saya mengerti. Saya pakai bahasa Indonesia ya, karena saya lahir besar di Ambon dan tidak fasih berbahasa Makassar. Tapi saya suka mendengar gitu, dan sebenarnya selalu berusaha. Kemarin ini di sini kalau ngobrol, saya sekali kasih bahasa Makassar, saya seperti kena jackpot begitu ya. Hebat tuh pakai bahasa Makassar. Saya pakai Prof dengan itu yang tadi jadi moderator ya. Saya kalau sesekali kasih keluar bahasa Makassar, kayak dapat jackpot ya. Hebat tuh pakai bahasa Makassar gitu ya. Nah, saya kemudian menawarkan judul ini Permata Karya karena saya kira ini semacam puncak-puncak prestasi. Bukan cuma beliau meraih guru besar, tapi juga beliau mampu melahirkan sebuah karya yang menggambarkan siapa dirinya dengan segala dinamikanya ya. Karena kalau di dalam buku ini kan beliau menyampaikan bahwa setelah usia 50 tahun baru bisa melahirkan sebuah buku autobiografi. Ya, pertama itu, ya pertama dan kedua ya, karena yang pertamanya guru besarnya sesuai dengan judul awal, lalu kemudian mampu menulis autobiografi itu alasan kedua, dan yang ketiga sebenarnya adalah di dalam buku ini banyak sekali menggambarkan karya-karya monumental yang beliau torehkan berkaitan dengan upaya
mensosialisasikan, mempromosikan pembelajaran bahasa dan sastra Makassar. Sehingga menurut saya itulah permata karya dari beliau, ya. Saya bilang kalau dia permata maka tentu dia berkilau, ya, tapi tidak membuat orang silau, tapi lebih memberikan nilai apresiasi terhadap buku yang kemudian dilahirkan. Itu kira-kira alasan kenapa kemudian saya menawarkan judul itu diubah dan beliau setujui begitu. Saya senang juga kalau misalnya bisa melakukan itu, ya. Buku ini dibuat dengan sangat visioner menurut saya, dengan sebuah konsep yang memang hendak ditawarkan. Misalnya tadi sudah disampaikan secara sistematika saja beliau menghadirkan model penulisan sistematika dengan pendekatan akrostik, ya, seperti puisi itu. Jadi dimulai dari K dan sampai kemudian di G, dan menurut saya itu juga butuh kemampuan imajinasi, kreativitas, kebahasaan. Bagaimana bisa huruf K itu apa, huruf E itu apa, dan selanjutnya. Lalu yang berikut juga menurut saya visi beliau di dalam buku ini tergambarkan. Kalau dia di dalam jurnalisme televisi itu kita mengenal apa yang disebut dengan capture, dan gambar di dalam gambar. Katakanlah kalau misalnya di televisi biasanya itu ada gambar besar, lalu kemudian ada layar di gambar monitor. Kalau sekarang kan kelihatan itu kalau kita Zoom meeting, ya, bisa ada layar besar, lalu kemudian pembicara itu muncul, itu istilahnya capture gitu, ya. Dan di dalam buku ini pendekatan capture itu dalam setiap narasi besarnya ada diselipkan apakah itu puisi, ya, lalu dia telong, ya, atau papasan, ya, atau juga ungkapan-ungkapan. Kalau yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan orang, sahabat, keluarga dan lain-lain, ini kalau dalam jurnalisme radio namanya actuality voice. Jadi suara yang memang asli, orang memberikan kesaksian terhadap sebuah peristiwa. Maaf, saya ini sebenarnya tidak menggunakan teori-teori ketika mengedit, karena saya juga ya perasaan saja gitu, ya. Nah, saya kemudian melihat juga idealisme beliau itu dari sisi guru besarnya sebagai guru besar bahasa dan sastra, itu memulai pengantarnya dengan menggunakan huruf, kata, kalimat, paragraf dan lain-lain. Saya kira itu sesuatu yang sangat direncanakan. Bagaimana saya menghidangkan, menyodorkan buku ini dibaca ke orang sebelum orang mengenal siapa saya. Ibaratnya sebelum dia masuk ke dapur, ke ruang belakang ini, mulai dari teras itu sudah bisa kita lihat siapa pemilik rumah, ya, di ruang tengah, di ruang tamu, ruang keluarga dan lain-lain. Ini di dalam buku ini sangat detail dan memang secara matang itu dipersiapkan. Sebenarnya dalam penulisan apakah biografi atau autobiografi, pendekatan bercerita secara kronologis, ini pendekatan sejarah, itu ada guru sejarah, Pak Idil, ya. Ini cukup mudah, bukan cukup mudah, agak mudah untuk mengantar kita mengingat-ingat. Tadi secara berseloroh saya bilang kalau ibu kita tidak tahu siapa guru SD-nya, berarti masa anak-anaknya sudah terlalu nakal begitu, ya. Nakal begitu tidak. Kan kalau kita anak SD itu sambaran kita bikin, ya. Saya punya buku kemarin itu bercerita tentang masa anak-anak. Saking kebanyakan di dalam itu orang tidur siang, kalau di Ambon itu tidur siang begini, kita pergi Pak Batejana. Nanti sampai di sekolah guru tak yang bercerita. Itu ada anak-anak kalau siang tidak tidur siang, pergi saja ke seperti ayam. Maksudnya itu saya. Nah, sindir-sindir di kelasnya. Ibu kita barangkali aman-aman sekolahnya. Ya, dari berseloroh saja, ya. Jadi salah satu pendekatan ketika kita menulis autobiografi biografi adalah pendekatan kronologis, ya, masa SD, SMP, SMA dan lain-lain. Itu yang paling memudahkan. Yang menarik sebenarnya apa yang dikerjakan oleh seseorang yang menuliskan dirinya sendiri atau dituliskan oleh orang lain,
itu mestinya karakternya juga muncul di dalam buku yang dia tulis. Ya, jadi seseorang yang menulis autobiografi itu bisa mempertanggungjawabkan, atau memoir bisa mempertanggungjawabkan cerita, kisah atau apapun yang dibagikan di dalam bukunya begitu. Ya. Dan Prof. Gembong itu, kalau saya mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan, ketika seorang penulis di Norwegia ya, Linus ini penulis John Olaf, dia menerima Nobel Sastra di tahun ketika buku ini dikerjakan. Saya langsung teringat kerja-kerja yang dilakukan oleh Prof. Gembong Dayak, upaya bagaimana mempertahankan bahasa ibu supaya tetap mengakar dalam kultur, dalam tradisi, dalam keseharian masyarakatnya, yang dilakukan oleh seorang penulis Norwegia, John Olaf Forsa itu sama sebenarnya dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Prof. Gembong. Dan melalui buku-buku beliau, Pembelajaran Bahasa Makassar, itu pintu masuk pertama kali saya mengenal beliau. Jadi saya selalu beruntung bahwa walaupun saya awalnya tidak mengenal, tapi karena saya pegiat literasi, saya banyak bergerak dengan anak-anak di perpustakaan, maka saya dipertemukan dengan karya-karya beliau. Kemudian ketika saya mulai bikin sastra Sabtu sore, waktu itu masih Komunitas Puisi Makassar, ya, buku beliau juga kami diskusikan, dan itu rupanya yang membuat kami berjodoh sampai hari ini, selalu berkolaborasi mewujudkan apa yang kita cita-cita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusdin Tompok dalam memberi komentarnya terhadap buku ini. Kemudian saya berpindah ke Profesor Supardi Weda. Saya berharap karena Ibu Pembondang ini seorang pendidik, jadi barangkali ada pendekatan dari dunia pendidikan supaya berbeda dengan Pak Rusdi. Terima kasih. Terima kasih banyak, moderator. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagana hazan inna rabbana laghafurur syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Anggota dewan yang saya hormati, ada tadi Bapak. Kemudian kepala desa atau yang mewakili beliau. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kemudian ya teman-teman dari Makassar Seperjuangan, Pak Ketua, Bapak Rusdi Tompok, kemudian juga saudara moderator yang telah membantu acara ini. Prof. Gembong, terima kasih. Saya sebagai pribadi dan juga sebagai kolega, teman sejawat Prof. Gembong menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena diajak ke tempat ini untuk bersilaturahmi Bapak sekalian. Tadi dari luar sampai ke sini, dia melihat sisi kiri dan kanan. Saya bilang ke beliau, Pak Rusdi, wah ini yang senangnya seperti ini, gitu ya. Oleh karena itu ya Bapak sekalian, kita tentu ya mengharapkan situasi seperti ini. Bapak sekalian, buku bertajuk Autobiografi Permata Karya. Nah, ini saya baca baru selesai tadi pagi Bapak sekalian setelah sholat subuh. Ada banyak hal yang kita dapat Bapak sekalian dari buku ini. Namun sebelumnya saya menyampaikan hal-hal penting dari buku ini. Saya menyampaikan siapa Prof. Gembong itu. Prof. Gembong dari yang saya kenal Bapak sekalian. Nah, kalau tadi Pak Rusdi, Pak Ketua, saya selalu sapa beliau Pak Ketua karena pernah sama-sama di KPD Sulsel Bapak sekalian. Saya katakan kalau beliau tadi mengatakan bahwa berkenalan baik dengan Prof. Gembong karena sebagai pegiat literasi, kan begitu Pak ya? Nah kalau saya Bapak sekalian tentu sebagai akademisi, saya alhamdulillah ya dengan beliau ya kebetulan ilmunya satu rumpun, yaitu tentang linguistik Bapak sekalian. Kalau saya linguistik bahasa Inggris, beliau linguistik Indonesia. Nah alhamdulillah Bapak sekalian sebagai seorang linguis,
kami selalu berinteraksi. Kami pernah menulis sama-sama Bapak Ibu sekalian terkait dengan studi bahasa. Ya, topiknya kurang lebih begini, sintaksis bahasa Makassar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itulah yang mengantar beliau menjadi seorang guru besar Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu ya kita apresiasi. Saya selama ini mencermati, menyimak, melihat, membaca. Beliau memiliki karya yang banyak Bapak Ibu sekalian. Tadi disampaikan kalau tidak salah, kelong 3.300 ya. Nah, sering juga Bapak Ibu sekalian, beliau menulis panjang lebar puisi kelong di grup Majelis Guru Besar UNM. Itu sering kali itu. Nah, perlu juga kita mengapresiasi beliau Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu kita bisik sampaikan kepada Pemda, bukan hanya Pemda Kabupaten Takala, tapi juga Pemda Sulawesi Selatan, bahwa beliau adalah bukan satu-satunya Pak. Satu di antara banyak, satu-satunya dia yang concern terhadap literasi bahasa Makassar, budaya Makassar, Bapak Ibu sekalian. Apalagi ya, tadi itu ya Al-Quran, kalau tidak salah ya di Sulsel ini baru 2 Pak, baru 2 orang yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Makassar. Salah satunya adalah Prof. Tempo, yang satunya lagi ada di Kabupaten Jeneponto, yaitu Ketua Majelis Ulama Jeneponto, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah namanya Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Mahatan. Nah itu ya. Nah, rupanya beliau juga kenal dengan beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, di awal buku ini sedikit agak ya, saya sanggah sedikit. Di awal buku ini bercerita tentang sejarah kepahlawanan. Nah, saya ingin mengatakan juga bahwa buku ini, autobiografi ini, bukan hanya bernuansa fiksi, tetapi juga sejarah, sastra dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dari di dalamnya itu, di dalam autobiografi ini ada banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari berbicara tentang sejarah, bahasa, sastra, di dalamnya ada banyak puisi, ada banyak kelong. Nah, kemudian juga tentunya budaya, gitu ya. Nah, kita tahu ya, diawali dengan sejarah terkait dengan perjuangan pahlawan kita yang ada di Takala. Siapa namanya? Pahlawan kita di sini. Ranggon Dairo. Nah, di dalam buku ini diceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa suatu ketika ayahanda beliau, ayahanda Prof. Tempo ini diminta oleh Ranggon Dairo, pahlawan nasional kita, untuk balik ke kampung ini. Kembali ke kampung ini untuk menjaga warga kampung ini, terutama garis-garisnya, supaya tidak dinodai, tidak disentuh oleh company, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian beliau mengatakan, saya catat di sini ya. Saya catat di sini bahwa beliau mengatakan bahwa nah ini sejarah bercerita tentang sang ayah, seorang punggawa. Nah, kalau sekarang mungkin kurang lebih kepala desa, yang juga seorang pahlawan sesungguhnya. Nah, ini yang saya mengatakan begini, bahwa ayahanda beliau, ayahanda Prof. Tempo ini sebagai seorang punggawa di kampung ini ketika itu, juga sebagai seorang pahlawan sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Saya sanggah di buku beliau mengatakan pahlawan. Nah, kalau di sini dikatakan begini, ayahku bukan pula pahlawan nasional karena tidak memiliki penghargaan dari pemerintah berupa misalnya skate. Nah, kebetulan bapak saya, Bapak Ibu sekalian, adalah veteran, jadi ada skate-nya. Ada skate-nya. Kalau di pemerintahan itu ya, misalnya pahlawan diberikan penghargaan mampu terhadap dia. Nah, dikatakan di sini bahwa beliau mengatakan ayahku bukan pula pahlawan nasional karena tidak memiliki penghargaan dari pemerintah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya beliau adalah pahlawan, Bapak Ibu sekalian. Andai kata, kamu tangan dulu. Andai kata ada orang tua kita yang bisa diminta informasi terkait dengan itu, saya kira ya, menemukan bahwa beliau adalah pahlawan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bersama-sama dengan pahlawan kita, Ranggon Dairo, beliau Ranggon Dairo. Namun ketika itu diminta oleh beliau untuk menjaga kampung, sehingga para garis itu tidak ternodai, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak ada bedanya, Pak. Ketika pemimpin kita mengatakan tinggal di rumah, jaga demo, kami pergi berperang, itu tidak ada bedanya, Pak. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa ayahanda Prof. Tempo adalah pahlawan dari kampung ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya adalah setelah saya baca buku ini dari awal ke belakang sampai ke belakang, yang saya temukan adalah
ada banyak keteladanan yang diperoleh. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa dari kisah perjalanan Prof. Kembong ini, perjalanan Bapak Prof. Kembong yang seorang pahlawan itu tadi terbesit pendidikan karakter Bapak Ibu sekalian. Ada nilai keteladanan, kemudian berupa kesadaran itu tadi. Nah, kita melihat beliau, Prof. Kembong, ketika saya bertemu dengan beliau di awal mula, itu yang saya lihat Bapak Ibu sekalian, kesederhanaan dari beliau. Nah, rupanya itu turun dari ayahanda beliau. Lalu kemudian kedermawanan. Nah, tadi sudah disampaikan panjang lebar. Dan yang berikutnya adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Beliau kalau tidak salah 2 periode jadi ketua periode, 1 periode. Nah, kemudian sekarang ini beliau didapuk menjadi ketua jurusan di pendidikan bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian di FPS UNM. Kemudian di halaman 22 dalam buku ini dijelaskan saling menghormati, saling menghargai, siapa tahu, siapa kalah, siapa kayaknya. Nah, itu dalam bahasa Bugis. Saya kira dalam bahasa Makassar kurang lebih sama. Saling mengasihi dan mencintai, kemudian saling memberi Bapak Ibu sekalian. Itu di halaman 22 itu. Ini semua adalah pendidikan karakter yang perlu sebagai generasi muda perlu diejawantahkan dalam kehidupan sosial kita. Kemudian di halaman 50 dijelaskan sangat bangga dengan pendidikan karakter. Nah, ini sudah mulai bukan lagi tersirat di sini tapi tersurat di sini. Sangat bangga dengan pendidikan karakter yang ditanamkan kedua orang tua dan kakek nenek beliau. Nah, di antaranya adalah kepedulian sosial, kedermawanan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, kesantunan sikap dan perbuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita ini kita perlukan kesantunan baik dalam bertutur maupun dalam berperilaku Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebagai seorang pemimpin misalnya harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kejujuran, integritas. Nah, integritas. Nah, kalau kita di Sulsel ini ada namanya ya Malempu, kemudian Magetan dan apa yang saat itu Maca. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, nah dijelaskan di halaman 30 jadi sangat menarik ini berhasil gara-gara nama yang salah di ijazah. Ya, jadi rupanya ya saya teringat ketika saya baca buku ini di UNM itu di bahasa Inggris ada profesor kami namanya Prof. Jamia. Rupanya beliau juga salah tulis gurunya Pak. Yang benar itu Prof. Jamila. Tapi gurunya menulis ketika itu ijazah Jamia, hilang-hilang L-nya. Rupanya beliau juga ya ada kemiripan dengan itu Bapak sekalian. Tapi dengan nasihat dari kepala sekolah meyakinkan bahwa insya Allah nama ini akan berkah. Tepuk tangan Bapak sekalian untuk beliau. Dan betul-betul sebagai seorang akademisi, sebagai seorang dosen bisa mendapatkan, jadi bukan gelar, tapi bisa mendapatkan atau mencapai fungsional tertinggi yaitu profesor Bapak sekalian. Kemudian di sini beliau mengatakan begini, biarlah begitu sungguh-sungguhlah belajar dan aku akan, wah ini bapaknya beliau. Biarlah begitu Jadi ketika nama beliau tadi salah ya ditulis oleh gurunya, lalu kemudian sampai di rumah maka diceritakanlah kepada orang tua beliau, kepada bapak beliau, ibu beliau. Kemudian Bapak Prof. Kembong mengatakan biarlah begitu mau jadi apa? Kemudian bersungguh-sungguhlah belajar dan aku akan menyekolahkan kamu meskipun itu sampai ke tanah Jawa, Bapak sekalian. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, beberapa tahun yang lalu saya pernah di Malang bersama-sama dengan beliau ikut seminar konferensi di MLU, Masyarakat Linguistik Indonesia Bapak sekalian. Nah, di sini ada yang menarik. Nah, ketika misalnya saya di SPG, ada SPG waktu itu beliau setelah lulus karena ya sebagai alumni atau tamatan yang sangat brilian, lalu kemudian ya ditawari untuk menjadi guru atau PNS. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian ketika misalnya anak kita sekolah lalu dihargai, dijadikan PNS, itu luar biasa penghargaannya Bapak Ibu sekalian. Kesyukuran ketika itu. Tapi rupanya Prof. Kembong tidak sampai situ, tidak menerima begitu saja. Tapi rupanya ya berpikir jauh ke depan. Sama halnya dengan saya Bapak Ibu sekalian. Berpikir jauh ke depan. Nah, rupanya alhamdulillah ya pikiran jauh ke depan itu ya rupanya menjadi seorang guru besar. Bahkan ketika itu ya Prof. Kembong orang-orang sekampung mengatakan, orang-orang di kampung mengatakan ini bodoh ini, gitu ya, kan begitu ya, diberikan cap stigma bodoh. Kenapa? Karena tidak menerima PNS itu sebagai guru SD Bapak Ibu sekalian. Karena beliau ya masih
memiliki cita-cita besar untuk menjadi seorang dosen, begitu ya. Dan akhirnya terwujud. Nah, bahkan di 1989 itu pada saat wisuda, 1 minggu kalau tidak salah setelah wisuda, dipanggil oleh ketua jurusan. Rupanya ketika itu diajak, ditawari untuk menjadi dosen Bapak sekalian. Karena memang di era-era itu, ketika seseorang menjadi wisudawan terbaik di angkatan itu, biasanya ditawari menjadi dosen, ya. Tapi tidak semua juga. Nah itu ya lagi-lagi menjadi keberuntungan bagi Prof. Kembong ketika itu. Nah bukan hanya sampai di situ. Di tahun 1989 juga, yang diawali dengan mimpi dipatok ulang, mimpi digigit ulang. Nah rupanya ya tahun itu juga Bapak Ibu sekalian, beliau dilamar oleh sang kekasih. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ya peristiwa di 1989 itu ada 3 wisuda, kemudian CPNS, lalu menikah dengan pujaan hati, yaitu Bapak almarhum Dr. Muhammad Yahya, Bapak Ibu sekalian. Nah rupanya di sini ada pembimbing saya baca rupanya ya Ibu Barbara Pribon itu Prof, itu pembimbing saya juga ketika saya di S2 di Unhas. Nah rupanya beliau juga dibimbing oleh beliau. Nah, beliau juga ya. Jadi begitu. Saya tahun berapa waktu itu? Tahun 1998, ya. Kemudian 1999 lanjut S3 lagi. Nah ini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian, di halaman 184 kehilangan laptop pada saat pergi sholat. Jadi ya bercengkarama dia dengan teman-teman, akhirnya ya lupa kalau laptopnya, HP-nya disimpan di ruangan dosen, ya. Nah pada saat balik hilang Bapak Ibu sekalian, hilang. Nah saya mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang sedang studi baik S1, S2, S3, ketika laptopnya hilang, data penelitiannya ada di situ, biasanya dia itu pas studinya, tapi ya karena dorongan keluarga, support dari suami, terutama anak-anak dan lain sebagainya, maka itu ya bersabar, gitu ya, tabah, kemudian bisa fight kembali, kemudian ya bisa menyelesaikan disertasi dalam waktu ya tidak lama. Kalau tidak salah 3 bulan ya, 2 bulan kemudian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya kira tidak perlu saya berpanjang lebar. Yang jelas adalah Prof. Kembong di mata dosen dan sejawat, sosok yang bersahaja, gigih, ulet, berjiwa besar, terbuka atas saran dan kritik. Itu ada di halaman 296. Kemudian dari mahasiswa, Prof. Kembong di mata mahasiswa sederhana, perempuan hebat, kemudian sang motivator, inspirator, memiliki banyak karya. Itu tadi jadi puisi saja, kemudian puisi telo itu ada 3.300-an. Apalagi dijadikan buku, gitu ya. Nah kemudian simpulan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah jenis autobiografi ini, gitu ya. Jadi perpaduan antara autobiografi lengkap, mulai dari cerita masa kecil hingga dewasa atau sampai sekarang. Kemudian autobiografi tematik, di dalamnya ada aspek-aspek sastranya, kemudian ada aspek nuansa giginya, intelektualitasnya dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah autobiografi khusus Bapak Ibu sekalian, yaitu fiksi. Jadi dalamnya juga ada banyak karya ilmiah, karya sastra. Lalu ya hemat saya yang kedua, saran saya kedua adalah buku ini direkomendasi untuk menjadi bahan bacaan semua elemen. Ya masyarakat yang ada di sini, orang tua, anak-anak, mahasiswa, dosen dan sebagainya. Kemudian untuk berhasil dalam kehidupan kita harus memiliki mimpi dan bekerja keras untuk meraih mimpi itu. Ya seperti saya juga sebagai seorang pemimpi. Ya beliau juga sebagai seorang pemimpi. Saya kira yang ada di sini adalah orang-orang yang memiliki mimpi besar Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya adalah orang besar memiliki jiwa besar. Orang besar adalah petarung sejati. Nah saya kira yang ada di sini adalah petarung sejati Bapak Ibu sekalian. Untuk datang ke tempat ini dari Makassar itu tidak mudah. Itu memerlukan tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan itu semua. Terima kasih Prof. Sukardi Medan. Dan selanjutnya saya berharap Pak Abdul Jalil Matiwakan, karena beliau seorang pemerhati budaya,
setidaknya bisa melihat dari pendekatan budaya lokal di dalam buku tersebut. Saya persilakan Pak Mawasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya luruskan nama saya, jangan sampai bilang doktor, bukan doktor. Doa juga. Universitas Negeri Makassar mewisuda saya lewat pendidikan profesi guru, katanya di tahun 2025. GR-nya di depan, bukan lagi di belakang. Jadi saya tulis GR itu, jadi bukan DR, GR. Guru, gelar profesi. Baik, saya coba melihat Ibunda Prof. Kembong Daeng dari 3 perspektif saya sebagai orang Takalar dan penulis buku, dan banyak terinspirasi dari beliau. Yang pertama, buku biasanya ditulis daftar isinya itu asal-asalan saja, sesuai dengan moodnya penulis atau editor. Tapi buku ini langka karena daftar isinya namanya beliau. Itu berarti ada hal yang sangat unik dalam buku ini karena ditulisnya lewat huruf dari nama beliau, Kembong Daeng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru, karena saya juga guru, beliau juga di dalam salah satu bukunya ini atau tulisannya ada yang menceritakan dirinya sebelum jadi dosen itu jadi guru. Sebagai guru saya melihatnya begini, di buku ini beliau menuliskan keresahannya dan sangat-sangat resah. Apa yang menjadi keresahan beliau? Yang pertama adalah bahwa sebagai sesama orang Makassar atau bersuku Makassar, beliau melihat bahwa bahasa Makassar, pelajaran Makassar itu hari ini akan punah. Kenapa akan punah? Karena ternyata hanya menjadi mata pelajaran muatan lokal, pendamping, bukan inti, bukan wajib. Jadi kalau beliau selama ini selalu berkuar-kuar, tanda kutip bahasa saya, bahwa akan punah, dan itu didukung oleh data Badan Bahasa bahwa salah satu bahasa yang akan punah di dunia ini adalah bahasa Makassar karena penutur aslinya sangat-sangat sedikit. Jadi buku ini selain buku yang pernah ditulis oleh beliau, memberikan kita pembelajaran yang sangat berharga bahwa jadi guru lah. Jadi khususnya jadi guru bahasa daerah lebih spesifik Makassar. Karena kalau tidak kita orang Makassar, bahasa tak akan punah. Itu yang pertama yang menjadi catatan dari buku yang ditulis oleh Prof. Kembong. Kemudian saya melihatnya bahwa antara penulis dan editor telah dijelaskan tadi, chemistry-nya sangat kuat karena mampu meramu. Biasanya normalnya begini, biasanya itu buku diambil dari salah satu judul daftar isi, itu normalnya. Nah ini tidak normal. Ya karena ada diskusi di awal yang kemudian dilakukan antara penulis dan editor bahwa bukunya judulnya Permata Karya, tapi di dalam daftar daftar isinya itu kita tidak menemukan itu, malahan namanya beliau yang muncul di situ. Kemudian, yang kedua saya melihat dari sisi pribadi saya bahwa saya terinspirasi menulis buku salah satunya dari beliau. Bahkan buku-buku saya yang terakhir ini selalu berkiblatnya ke beliau. Pasti dalam buku saya harus ada bahasa Makassar, harus ada huruf aksara lontar Makassar. Kenapa? Karena keresahan itu yang kemudian keresahannya Bunda itu yang kemudian saya menjadi keresahan saya. Pun basicnya saya bukan linguistik atau bahasa, saya murni anak teknik otomotif lagi. Tetangganya Bunda di kampus. Ya dalam sejarah banyak sejarah kelamnya. Tidak perlu diungkap di sini. Tapi karena banyak sosok-sosok yang inspiratif dari Takalar yang membuat saya juga berani menulis. Pun tanda kutip boleh jadi tulisan yang saya tulis tapi di dalamnya masih banyak kesalahan linguistik dan sebagainya. Bunda selalu memberikan komentar ataupun nasihat di berbagai grup yang kami ada di dalam. Nah, jangan dulu dipikir benar salahnya. Nah, menulis makin dulu. Karena kalau itu jadi rujukan bahwa baru makin menulis tidak jadi tulisan saya. Itu menjadi inspirasi bagi saya.
Kemudian kekaguman kami itu tadi bahwa beliau ya Muhammad dan kami diluruskan beliau adalah salah satu atau satu-satunya barangkali profesor perempuan yang ada di Takalar. Jadi yang saya pahami, kalaupun ada berarti menyusul kedua dan ketiga, tapi bagi saya keluarga dari Galesung menganggap bahwa beliau adalah salah satu-satunya profesor perempuan di Takalar yang memiliki keteguhan hati untuk kembali ke daerahnya dan fokus di seni, sastra dan bahasa Makassar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah saya percaya dan saya yakin seperti yang disampaikan oleh Prof. Soekardiweda tadi bahwa sosok yang kita bincangkan hari ini saya yakin bukan lahir dari keluarga biasa-biasa saja. Saya yakin dan meyakini bahwa beliau lahir dari keluarga yang sangat luar biasa sehingga mampu melahirkan sosok profesor yang kemudian menginspirasi kita semua. Maka selalu di salah satu tulisan saya menceritakan beliau sebagai sosok CLBK. Bukan cinta lama bersemi kembali, bukan. Tapi sosok CLBK itu yang pertama adalah sosok yang cerdas, terbukti dengan karya-karya monumental yang dilahirkan. Kalau tadi Prof katakan bahwa Prof Kembung ini satu dari dua manusia langka yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Makassar. Pun misalnya yang di Ponto dalam dialek Piratea, kalau Prof Kembung kan dialek Lakium misalnya, itu berbeda dalam pembahasan dan pemaknaan nanti. Kemudian yang kedua, L itu lampu, jujur, terbukti dalam beberapa tulisan yang ada dalam tulisan beliau yang saya baca, selalu memberikan kata kalimat integritas, integriti, sehingga tercermin. Ya banyak orang menceritakan dirinya berintegritas, jujur, tapi faktanya di lapangan tidak jujur. Nah, tapi beliau yang kami lihat, yang kami amati selama ini berkecimpung di dunia giat literasi di Takalar, giat budaya di Takalar, beliau seperti itu. Kami pernah ada pengalaman dengan beliau. Kami yang jadwalkan beliau ketemu, tapi ternyata kami juga yang melanggar jadwal itu. Jadi wajar beliau marah dan melampiaskan kemarahan itu ke kami karena kami yang tidak konsisten. Dan beliau katakan kalau jam 7, jam 8 kita ketemu, jam segitu. Nah ini yang saya maksud bahwa ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai integritas yang dicerminkan beliau kepada kami ini yang masih muda. Kemudian yang ketiga, berani. Beliau sosok perempuan berani. Ya di tengah kegemahan gelar akademik tertingginya di Makassar, beliau masih mau bahkan sangat peduli kembali ke halamannya membangun, mencoba. Jarang kita temui sosok-sosok yang sudah mapan hidupnya di luar sana, mau lagi hidup susah di desa. Ya, walaupun kita menyadari bahwa di desa ini ya, kita tidak banyak menemukan polusi. Di kota-kota sana itu kita banyak menemukan polusi dan kurang korupsi. Dan yang terakhir adalah Kalumanya. Ya, Kalumanya dalam konteks orang Makassar bukan karena beliau banyak uangnya dan sebagainya, tapi beliau dermawan, wawasannya luas, ide-idenya menerjemahkan Kaganga dan seterusnya menjadi sebuah puisi, menjadi sebuah lagu, itu tidak semua orang miliki. Dan saya yakin tidak semua orang miliki. Dan tidak semua orang bisa menuju ke sana. Nah, itulah yang disebut dalam perspektifnya orang Makassar Kalumanya. Kalumanya itu wawasannya sangat luas. Dia tidak dibatasi oleh keterbatasan seperti apa yang dituangkan dalam bukunya yang diceritakan sejak beliau masih kecil sampai beliau menyabet gelar dan guru besar. Nah, itulah barangkali perspektif kami mengenai beliau dan bagi kami buku ini ditulis, saya yakin tidak 1, 2, 3 malam jadi. Saya yakin prosesnya sangat lama. Kalau saya lihat 410 halaman ini, itu saya yakin beliau tidak katakan simsalabim jadi buku seperti ini. Dan saya yakin ketika diserahkan ke editor juga akan banyak menguras tenaga pikiran untuk bagaimana meramu buku ini bisa menjadi buku konsumsi publik karena yang ditulis adalah sosok perempuan hebat dan bergelar akademik profesor. Jangan sampai tulisan dari Prof sudah benar tapi di editornya bermakna lain, maka boleh jadi yang disalahkan adalah penulisnya padahal editornya yang kemudian menuliskannya tidak sesuai dengan apa keinginan sang penulis.
Dan yang terakhir, kalau saya tidak salah buku ini sudah pernah dibincang 2-3 kali. Sayangnya ini kritik karena saya penggiat literasi lokal tak kalah. Kritiknya adalah pemerintah daerah belum melirik buku ini. Ya, kalau ada dari pusat pemerintah tidak ada masalah saya mengkritik hari ini. Dan kerja-kerja kami memang penggiat literasi begitu, suka mengkritik. Ya, tapi kritiknya konstruktif, tidak ugal-ugalan. Bahwa ini buku sangat luar biasa. Kenapa yang membincangkan baru kita ini kaum akademisi misalnya dari kampus dari mana? Kenapa pemerintah belum lirik buku ini? Apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah hari ini kemudian untuk membincangkan ini di dinas perpustakaan, di ruang-ruang perpustakaan? Dan semoga buku ini sudah ada di dinas perpustakaan untuk kemudian dibaca oleh anak-anak kita. Kalaupun masih 1-2 berarti hanya 2 yang akan bisa membaca. Sehingga kritik kami lewat forum terhormat ini, semoga dengan kegiatan ini kita masifkan di media sosial, kemudian buku ini dilirik oleh pemerintah untuk dibincangkan, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan hebat di Takala yang basicnya dari bertani, dari menanam sawah, menanam sayur depan rumahnya, kemudian punya inspirasi jadi guru besar juga di kemudian hari. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita telah selesai pada sesi pembahasan dan kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi saya berharap ada dari para peserta yang bisa memberikan pertanyaan atau saran. Itu saya persilakan. Yang pertama di belakang, siapa namanya? Tiga dulu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hanya saran saja yang mau saya sampaikan. Kalau sudah main kasih penampilan bukunya sebagai sebuah buku autobiografi itu adalah sebuah tulisan yang menceritakan kisah hidup seseorang dengan segala kejujurnya. Saya tadi lihat dari cover, kemudian saya periksa ke dalam, kenapa saya lihat saran saja sebaiknya menekankan itu merupakan motif biografi supaya pembacanya jauh larut ke dalam peristiwa apa yang pernah dialami oleh seorang yang tertulis di dalamnya melalui tulisannya sendiri, supaya bisa memperkenalkan sendiri. Itu harusnya ada foto-foto, ada gambar yang disahkan. Dan ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang menceritakan mulai dari awal sampai prestasi puncak dengan hidup bermata karya, supaya lebih otentik lagi, supaya pembaca yang membaca buku itu betul-betul terbawa pada peristiwa yang alami yang sebenarnya. Saran saya itu supaya ada di dalamnya itu foto-foto kegiatan. Dari mulai lahir kalau ada foto kecil, remaja, sekolah, organisasi, sampai puncak penghargaan berupa gelar profesor. Jadi itu saja saran saya. Kemudian ada keinginan tahuan saya juga, Ibu. Ini kan Ibu memilih program studi bahasa Indonesia. Apakah ada dari pengalaman dari sekian tulisan yang Ibu uraikan di dalam, apa yang melatar belakang sehingga Ibu tertarik? Apakah ada semacam pengalaman yang kurang merasa tidak terlalu bagus ketika masa-masa sekolah dalam hal bahasa Indonesia atau apanya, sehingga memilih bahasa Indonesia sebagai pilihan program studi yang akan Ibu geluti? Atau ada keinginan Ibu mengembangkan bahasa Indonesia sehingga memilih jurusan bahasa Indonesia? Saya periksa tadi itu tidak ada, karena saya cuma membaca loncat-loncat. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua Pak Ilyas, Ibu, silakan.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Setelah saya mendengarkan penyajian buku dari Ibu Profesor Dr. Haji Bondai pada hari ini, saya sebenarnya sangat terharu dan membayangkan kisah-kisah perjalanan hidup, perjuangan bersama, karena saya boleh dikata selama mengikuti pendidikan, saya mengenal beliau itu sejak tahun 1984 sampai hari ini. Jadi waktu yang cukup lama, sudah lebih 40 tahun. Mungkin lebih lama saya bersama beliau dibandingkan dengan suaminya. Banyak hal, terlalu banyak cerita dan kisah yang saya alami bersama berdua. Sebenarnya kalau ini tahu, kami terangkat jadi dosen bersama sejak tahun 1990 dan beliau itu 89 terangkat jadi dosen dan saya tahun 1990. Saya ingin sorot balik dulu, cerita sedikit boleh Pak ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Saya ingin menceritakan sedikit bahwa sejak bersama-sama di bangku kuliah, sejak awal masuk kuliah, saya membayangkan bagaimana keadaannya kami pada waktu itu. Belum pakai kerudung seperti ini, belum. Masih pakai rok biasa dengan rambut terurai, dan beliau itu rambutnya panjang sampai di pinggul di bawah. Itu beliau panjang sekali rambutnya. Itu ya. Kami selalu bersama, sehingga banyak orang dikira saya orang Takalar, Bapak Ibu. Tidak pernah tahu, termasuk Pak Ambo kali di dosen bahasa Jerman itu, beliau tidak pernah tahu kalau saya bukan orang Takalar. Sayang sekali teman saya satu dari sini, Ibu Sarpasana, tidak hadir ya. Seandainya beliau hadir, ini lengkap sudah bahwa kami bertiga selalu bersama, sehingga saya sendiri dikira orang Takalar juga bertiga. Tidak pernah orang menyangka kalau saya tidak tahu berbahasa Makassar. Saya selalu tanya. Nah itu. Dan dari sisi prestasi akademik, saya ingin mengatakan bahwa sejak masuk di bangku kuliah semester 1 sampai terakhir, beliau selalu unggul dengan IPK tinggi. Iya. Hanya satu semester saya kalah satu kali. Satu kali saya kalah. Waktu itu saya IPK 0, 3,0, beliau 0, hampir 3. Saat IPS-nya, saat IPK-nya tidak pernah bisa saya tahu. Beliau memang luar biasa. Ya. Kalau beliau sudah sampai ke puncak pada hari ini, saya selalu katakan memang sudah sepantasnya beliau tempat di posisi. Kalau beliau selalu terbaik dan saya selalu baik di dekat-dekatnya. Iya, gitu. Jadi begitulah. Kira-kira kalau diposisikan seperti itu, saya berada di sekitarnya. Tapi satu hal yang tidak bisa saya dipisahkan dengan beliau. Beliau adalah sosok pribadi yang luar biasa, jarak kuat. Beliau adalah orang yang tabah, sabar, ulet, rajin, tekun, pantang menyerah, dan memang pantang mundur. Apapun yang diinginkan insya Allah. Itu. Beliau memang. Dan satu hal lagi, beliau adalah selalu tulus tanpa pamrih. Apapun yang dilakukan beliau sangat tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa pamrih. Itu karakter beliau, sifat asli beliau, tulus hati. Dan ada lagi kepedulian yang tinggi, termasuk saudaranya, sahabatnya. Beliau itu
tidak pernah mau berhasil sendiri dan tidak mau pernah sukses sendiri. Dia selalu ingin orang dekatnya sama seperti dirinya. Termasuk saya lah orangnya. Saya ini bagaikan mobil mogok kadang-kadang. Tapi saya selalu ditarik. Dan saya katakan, sebenarnya saya bersahabat susah dipisah, susah dibelah. Antara satu dengan beliau ini, saya dengan beliau. Orang mungkin berpikir, kenapa bisa selalu sama akrab tanpa pernah ada pertektokan sekalipun? Saya katakan, untuk itu bukan berarti saya selalu sama, persis beda pandangan, beda pendapat, beda visi, tidak. Justru saya banyak perbedaan dengan beliau, tapi dengan perbedaan itulah yang bisa mempersatukan saya untuk selama-lamanya. Itu. Saya banyak perbedaan. Cara berpikir saya kadang lain, cara pandang saya kadang beda. Tapi beliau selalu mensupport untuk mengikuti jejaknya. Tapi saya katakan kadang-kadang, maaf kalau saya tidak sanggup, poso kata. Ini kalau saya mau mengikuti beliau, poso kata. Ya, kadang-kadang tobat kata, saya tidak sanggup. Saya kadang berpikir bagaimana caranya beliau itu mengatur waktunya sedemikian rupa sehingga bisa melahirkan ini tulisan itu dan bekerja sini melakukan apa melakukan sana. Saya kadang berpikir bagaimana caranya memanage waktunya. Saya kadang berpikir begitu. Tapi saya kembali, memang setiap orang punya perbedaan karakter, bawaan, agama, sikap, ya itulah perbedaan. Jadi saya harus mengakui bahwa memang sudah sepantasnya beliau berada di puncak sampai hari ini. Dan sampai hari ini pun beliau selalu menginginkan saya seperti dirinya. Tapi jujur saya tidak sanggup. Mungkin kalau selalu berada di dekatnya, saya sanggup. Berada di sekitarnya, berada di dekatnya. Tapi untuk mengikuti apa yang beliau lakukan, saya mungkin tidak bisa seperti beliau. Itu beliau selalu menginginkan hal yang sama. Jadi saya seperjuangan, saya tahu persis. Kalau orang mengatakan laut, apa dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Kalau saya mungkin hampir dalam hatinya pun saya tahu. Iya. Orang tidak bisa membaca pikiran, tapi saya tahu bisa membaca pikiran beliau. Saya tahu apa yang beliau pikirkan tentang saya dan apa yang beliau pikirkan tentang kolega-koleganya, anak-anaknya, semuanya, orang yang ada di sekitarnya. Itulah tipe beliau, kepedulian yang tinggi dan tidak ingin menikmati sendiri apa yang dia alami dan apa kesuksesan yang dia alami. Itu sudah karakter beliau, ingin membagi dan ingin semua orang merasakan apa yang diperoleh. Jadi sukses. Jadi tidak heran jika beliau ingin kembali ke sini, ke daerah ini, untuk menunjukkan pada masyarakat, lihat dan ini sekaligus sebagai satu motivasi bagi anak-anak kita generasi berikutnya, bahwa ini sudah ada satu tokoh perempuan yang sudah berani dan sudah sampai ke puncak. Dan insya Allah akan ada kembang daeng yang menyusul suatu masa itu. Saya kira kita semua berharap ini ada satu di depan kita, ya. Ya insya Allah itu akan lahir kembang daeng muda nanti ke depan, insya Allah. Itu yang datang dari desa Congkong Mbak ini, ya. Itu. Jadi saya kira harapan kita semakin dan saya selama ini sering orang jika ada mengkritik beliau, heran mereka lari ke saya. Kritikan terhadap beliau larinya ke saya. Saya rampung kritikan ini. Saya katakan saya akan melihat momen yang terbaik untuk mengatakan. Kata saya tidak pernah mengkritik beliau di belakangnya, tidak pernah. Saya suka mengkritik beliau di depannya sendiri. Saya akan mengatakan kalau saya tidak suka, saya katakan saya ada sesuatu yang seperti ini. Dan beliau juga pernah mengatakan ke saya, kalau ada sesuatu yang tidak baik, katakan ke saya langsung, jangan katakan kepada orang lain. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Maka persaudaraan saya tidak akan bisa sampai kapanpun, insya Allah, dunia dan akhirat.
saya bersama. Oh saudara bukan sahabat lagi. Saya katakan Ibu Kemuna itu adalah saudara saya. Kami punya kekurangan masing-masing, tapi beliau lebih banyak kelebihannya. Gitu. Beliau terlalu banyak kelebihan dan selalu mendorong bagaimana bisa mengikuti jejak. Itu jadi motivator yang sangat luar biasa. Saya kira ini yang harus berbanggalah orang Moncongkompa ini, ada sosok perempuan satu yang sukses sampai menipu karir dan bisa sampai pada puncak tertinggi di bidang akademik. Mudah-mudahan saja insyaallah generasi berikutnya akan seperti ini. Kira ini saya kira ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, dan mohon maaf tadi tidak sempat saya berikan penghargaan apresiasi pada yang tinggi, dan saya penghormatan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Profesor Dr. Soekardi Weda, Emhum, MPD dan seterusnya. Saya tidak sanggup membaca gelarnya. Jadi SS, Emhum, MPD, MAP, dan seterusnya. Jadi saya kalau membaca gelar beliau dan seterusnya saja karena terlalu panjang, susah disebut, tidak bisa kita hafal semuanya, terlalu panjang. Ya, kemudian Bapak Rusdi Toko SH, beliau rupanya adalah koordinator apa istilahnya dari satu pena, masya Allah. Ini satu kumpulan penulis Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan saya ini bisa berjaya ke depan dan selalu bekerjasama dengan baik dengan Ibu Dr. dan bisa juga mengikuti rekan-rekan yang lain. Dan kepada Bapak Pak Abdul, Pak Faisal, Pak Matewakan, Pak Faisal Matewakan, SPD, Pak Jalil, Pak Abdul Jalil Matewakan, SHMH. Saya tadi berpikir, ini barangkali saudara dengan Ibu Mantasia Matewakan, katanya. Rupanya bukan. Saya tanya pada Bapak bersaudara dengan Mantasia Matewakan, karena ini BAM yang sama. Apa ya? Untuk Mantasia Matewakan, beliau juga sama. Saya pikir bersaudara. Tapi ya, saya kira kita bersaudara semua tenaga-tenaga bicara. Dan kepada Bapak Anwar Nasyarifin, alhamdulillah sebagai moderator, saya kira saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan alhamdulillah kita sama-sama bersyukur adanya Yayasan Pendidikan Literasi Seni Sastra Panjelori di Kabupaten Tangerang ini. Semoga saja ke depan tempat ini bisa membawa berkah dan bisa menjadi tempat untuk melahirkan generasi-generasi pelanjut jadi pemerhati budaya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya persilakan Pak Andreas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Akbar, Delegasi Produk Desain. Perkenalan saya dengan Prof. Kembong Dan itu bukan perkenalan secara fisik, tapi melalui karya beliau. Waktu saya umur 15 tahun di SMP Negeri 1 Palangga, kami belajar bahasa daerah dan buku beliau menjadi rujukan pembelajaran bahasa Makassar. Ya, jadi cuman saya menyambung juga tadi Pak Abdul Jalil bahwa advokasi beliau dalam bidang bahasa dan sastra daerah itu nampaknya di tengah-tengah ini mulai mengalami kemunduran. Hal itu dikarenakan bahwa seperti yang dikatakan Pak Abdul Jalil, posisi mata pelajaran bahasa daerah itu adalah posisi mata pelajaran pilihan, bisa diperanakan, bisa ditiadakan. Nah, kan saya seorang guru juga dulu sebelum pengangkatan. Saya guru di SMA Negeri 2 Makassar. Saat itu saya punya sahabat teman muridnya Prof. Kembong, namanya Ibu Rara Yunsi. Beliau itu adalah guru bahasa daerah.
Sedangkan saya saat itu guru sejarah, sama-sama jadi guru honorer. Ada rezeki pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan pendidikan kerja ASN P3K. Cuma permasalahan adalah teman saya, Ibu Rara, itu jadi guru bukan pengangkatan guru bahasa daerah, tapi guru seni budaya. Sedangkan saya pengangkatannya ke guru sejarah. Dan itu bukan cuma Ibu Rara yang alumni sastra bahasa dan sastra daerah yang pengangkatan pegawai, bukan hanya Bu Rara, tapi banyak beberapa guru bahasa daerah yang pengangkatannya sebagai guru seni budaya. Nah, saya masih ingat waktu beberapa tahun lalu dipanggil ke Amir Jaya audiensi dengan wakil ketua DPRD Provinsi Sumsel dari PKS. Hal ini juga yang saya sampaikan bahwa keinginan dari masyarakat untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah itu tidak akan pernah terrealisasi jika tidak ada wadahnya. Dalam artian tidak ada guru yang ingin mengajar bahasa dan sastra daerah. Ya secara mistis siapa mau dibayar 150.000 per bulan untuk mengajarkan bahasa daerah, gitu dia. Jadi saat itu saya minta di saat itu di audiensi dengan wakil ketua DPRD yang fraksi PKS bahwa ya harus diperadakan itu formasi guru bahasa daerah, karena provinsi itu di SMA, maka saya bilang diperadakan di SMA. Hal ini juga saya sampaikan waktu membedah buku Prof di Hotel Claro. Prof Mardi, kebetulan ada juga dari anggota DPRD, wakil ketua DPRD, hal ini juga saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita semua ini keinginannya bisa dipenuhi, bahwa tidak akan mungkin bahasa dan sastra daerah itu bisa diwariskan kepada anak didik kita kalau pemerintah tidak memberikan ruang terhadap guru dan pegiat sastra daerah. Nah, itu hanya satu keresahan yang saya sampaikan. Semoga apa yang keresahan ini bisa menjadi satu rekomendasi dari pertemuan kita agar ke depan pemerintah lebih memperhatikan sejarah dan kebudayaan, terutama bahasa dan sastra daerah kita baik di Makassar, di Bugis, Mandar ataupun Toraja. Jangan sampai bahasa ini telah punah dan hanya sisa catatan-catatan sejarah bahwa dulu ada dibilang bahasa Makassar. Jangan sampai ada hal yang seperti itu. Terima kasih, saya mengapresiasi Prof. Kembong. Terima kasih undangannya, saya jauh-jauh dari kabupaten sebelah sekadar untuk menyaksikan peluncuran launching bukunya Prof. Kembong. Sekaligus tadi saya berikan buku. Semoga apa yang diinisiasi Prof. Kembong membawa keberkahan dan kemaslahatan di warga Mocokamba, di Pelumpateng Selatan, Kabupaten Takalar. Sekali lagi Prof, selamat. Dan ini juga menjadi inspirasi buat saya, sekelas Prof. Kembong masih bisa memanfaatkan waktunya yang begitu sibuk untuk menulis, apalagi saya yang sebatas guru ini, yang tentunya harus mengikuti jejak beliau, bukan hanya sebagai seorang pendidik, juga sebagai seorang penulis. Terima kasih, itu dari saya Prof. Selamat sekali lagi. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Ustaz Amir Jaya. Ya, terima kasih Moderator Pak Nur Saudin. Pertama saya kira saya tidak akan mampu hadir di muncul kebanyakan urusan dan kedua kurang tidur, tetapi karena semangat literasi dan memahami karya Prof. Kembong, ternyata alhamdulillah bisa juga sampai ke sini walaupun tadi sempat tercecer pemahaman. Iya, tapi alhamdulillah sampai juga. Yang kedua,
Saya selalu berusaha Pak Anwar itu supaya saya bisa bicara, karena itu adalah tadi makan kondro tiba-tiba mau ngantuk sampai makan lagi. Iya ngantuk. Ya, tapi hampir saya bisa mencerna seluruh pembicara. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentu adalah selamat kepada Prof. Kembung yang telah menghasilkan karya ini, karena menurut saya ternyata itu tidak semua orang dikaruniai untuk bisa menulis, ya. Hanya orang-orang tertentu. Jadi penulis itu menurut saya luar biasa, karena dia bisa menghasilkan sebuah karya, apalagi dalam bentuk karya autobiografi yang seperti kita bincangkan pada hari ini. Lalu kemudian kedua, walaupun saya belum sempat membaca buku autobiografi ini, tapi saya bisa menangkap beberapa poin. Buku ini kan sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, tetapi terkait dengan judul itu, izinkan saya berpendapat, karena penulis juga berbeda niatnya untuk buku, judul buku, editor juga berbeda gagasannya untuk sebuah judul buku, dan ternyata juga publik pembaca juga berbeda, termasuk saya. Saya mencoba, kenapa bukan kalau Prof menyebut awalnya menginginkan meremedi, lalu kemudian editor baru spin Permata Karya. Saya justru menarik itu, saya kan merenung, kenapa bukan Permata Mimpi? Ya, Permata Mimpi ya. Saya kira tujuan dari Kembung ini, mimpinya itu yang tertinggikan adalah gelar profesor tingkat akademi. Nah itu yang menurut saya itu permata. Ya, mimpi itulah indah itu ya. Kalau permata karya, sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah narasi itu kan sudah menjadi karya. Karena itu ketika ditaruh di depan menjadi permata karya, maka ketika saya membaca spanduk itu, ini karya double ya. Ya, saya kira saya memaafkan ini bidang publik ini, saya yang mencoba merenung. Yang kedua, saya walaupun Profesor Kapi tadi sudah sempat menyinggung terkait romantisme itu dengan almarhum Dr. Rian, tapi saya tadi tiba-tiba lahir lagi berkelebat di memori saya. Jadi kepada saya itu Ainun dan Habibi, iya, bukunya itu yang difilmkan itu. Dan saya mencoba membaca sebuah karya dimanapun di dunia, bahkan yang mendapat penghargaan Piala Nobel itu selalu ada dimensi itu, dimensi kemanusiaan, dimensi kekuasaan, dimensi cinta informatif. Karena itu yang hebat dan membangunkan semangat kita terutama laki-laki. Dan ini termasuk yang mereka. Menurut saya itu kalau kita masuk dalam dimensi kita bersemangat, tidak ngantuk itu. Ya, tidak ngantuk. Coba kita. Jadi saya coba membayangkan, tapi ini sangat natural. Kembung dan Yahya. Siapa tahu bisa dihidupkan itu, buku yang ke depan itu, kan saya kira bukan tidak mustahil bisa dipelengkan itu, karena pertautan Yahya bahasa Quran ya dengan Kembung bahasa daerah kita di Sulawesi Selatan, saya kira sangat menarik gitu ya. Dan kalau kita olah seperti disebut Pak Prof. Soekarno itu dengan imajinasi yang saya kira itu lebih dasar, lebih hebat ya karya-karya itu. Ya, karena kebetulan juga saya pernah menceritakan dan terus terang dan Ibu Prof itu saja khususnya itu dia sangat kuat di situ. Karena saya ingat juga menulis juga cerita pendek yang berbentuk bahasa Makassar, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang terakhir catatan
Saya kira buku Permata ini karena saya kira intinya itu karena semua dikemas dengan pendekatan spiritual religi, dan itu yang dahsyat, itu yang bernilai abadi ya, dalam tanda kutip. Dan saya kira harus diramal lagi untuk lebih banyak lagi karya-karya ke depan. Prof. Itu saya berdoa mudah-mudahan Prof diberikan umur yang panjang, yang termasuk juga kita semua, Prof Sukardi, Pak Jadi, Pak Rusli, dan semua yang hadir, itu semua diberi umur panjang supaya kita bisa berkarya juga, walaupun itu kata sedikit. Saya berdoa, mudah-mudahan ini dikabul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Prof. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang. Tapi itulah romantisme saya sebagai seorang penyanyi dan masyarakat. Maaf Pak, berdoanya Bapak Ibu Istilah, katanya. Saya mengerti Pak ya. Ini beliau sudah harus mendapat penghargaan. Pak Zulkarnain Hamzah kemarin ketika acara tafsir Jongkot ini, satu tema posat ini itu harus memberikan penghargaan itu yang paling senior dulu. Minimal 4 orang bidang cerpen, bidang novel, kritik, esai atau puisi harus diberikan penghargaan. Saya kira itu yang paling penting. Kalau di kita Pak Dusun Jongkot dan sekian bersama dengan itu dari itu saja. Sekian demikian Pak Anwar Nasution. Terima kasih. Masih ada lewat ya. Silakan. Terima kasih Pak atas waktu dan tempat berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dari ungkapan-ungkapan dan pernyataan dari beliau-beliau bahwasanya Ibu Prof Kembondai merilis buku, sudah membuat buku 60 judul ya. Sudah 60 judul buku. Nah, saya tertarik dan terpikir bahwasanya bagaimana cara konsisten untuk membuat buku sebanyak itu, karena di kalangan daerah saya sangat kurang penulis-penulis buku yang mau untuk membuat karyanya ditanamkan di dalam sebuah pena dan kertas putih. Nah, di situ juga Bu, saya berkenalan diri. Saya juga sekarang lagi menulis novel Bu, menulis novel sekarang jalan novel ke-7. Nah, di sini saya ingin minta motivasi kepada Ibu Profesor Kembondai, bagaimana caranya konsisten membuat karya sebuah buku dalam suatu tempat yang sangat kurang dan minim penulis-penulis buku. Mungkin sekiranya cuma begitu. Terima kasih tempat dan waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Iya, silakan. Sayang kalau kesempatan ini dijawabkan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu bukunya Bunda Prof Kembondai yang berjudul Antologi Cerpen di Bahasa Makassar, ini dalam khusus dengan selama saya kebetulan diberi amanah oleh beliau untuk memberikan pengantar, dan salah satu paragraf yang saya tulis di situ itu saya mengatakan seperti ini. Ini saya kutip dari Ki Hajar Dewantara. Tak salah bila Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah. Semakin banyak karya sastra yang bercorak daerah dan suku bangsa tertentu yang diangkat ke ruang publik, maka makin kokohlah akar dan fondasi dari budaya Indonesia itu, termasuk karya cerita pendek yang disajikan dalam buku Antologi. Ini tahun 2023 ini judul antologi cerita dari berbahasa Makassar. Ini langsung sebenarnya salah saya bukan ini gimana sih sama dengan masih ke sini. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa Prof Kembondai ini adalah seperti kamus budaya Makassar berjalan. Banyak orang tua kita di Indonesia di Takalar ini yang bernarasi tentang budaya dan seterusnya.
beliau hanya karena dibekali oleh bekal sebagai indigenous people, natif. Nah, Bunda Prof. Ken Bondai ini lengkap, di samping sebagai natif memang berasal dari keluarga yang memproduksi narasi-narasi budaya masanya, juga sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik yang memang di situ. Jadi barang lengkap. Itu salah satu yang melengkapi beliau sebagai perpustakaan berjalan di budaya Makassar. Nah, berangkat dari tadi kita bersyukur karena beliau telah menjadi penyaliori di tengah-tengah gersangnya kebudayaan Makassar di beberapa tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu, menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi itu, kepada Panjaliori Institute sebagai rumah bersama di sini dan kunci program, maka sangat disayangkan kalau aktivitas seperti ini itu tidak by design. Sangat disayangkan. Oleh karena itu saya usulkan ke Panjaliori agar kegiatan seperti ini diadakan per kuartal, minimal per kuartal. Jadi setidak-tidaknya kita akan 4 kali dalam tahun 2026 ini. Jadi kuartal 1 apa, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Itu sekaligus sebagai pusat pembelajaran pencerahan tentang budaya Makassar. Dan bukunya Bunda Prof. Ken Bondai saja sudah 60 judul. Bukunya Prof. Sukardi Weda ini ada 100 judul. Ya kan? Jadi karena ini pusat literasi, maka ke depan bisa juga variasi dan bagaimanapun juga budaya Makassar dan Sulawesi Selatan ini adalah akar dari budaya nasional di Nusantara. Jadi sekali-sekali juga kita mengambil literasi dari budaya-budaya di luar Sulawesi Selatan, tidak apa-apa. Karena kita akan kembangkan menjadi pusat pembelajaran budaya Nusantara. Nah, agar lebih besar gaungnya kemudian di samping yang tadi ya, jadi by kuartal. Yang kedua, supaya aktivitas ini terus-menerus berjalan, Panjaliori Institute sebaiknya membuka satu aktivitas program, yaitu Sekolah Budaya Makassar. Karena sudah lengkap ini, ada di sastranya, ada di macam-macamnya. Tinggal aspek sejarahnya yang kita masukkan, sehingga Sekolah Budaya Makassar ini bukan hal baru. Beliau salah seorang tokoh Sulsel, Haji Palindan, Prof. Sukardi, itu beliau sudah melakukan sekolah budaya Bugis di kampungnya di Sopeng ya, Prof. Jadi wajar di Sopeng. Ya, beliau menjalani ya. Jadi ada sekolah budaya Bugis dan pesertanya itu guru-guru. Nah, ini Panjaliori kita juga tidak apa-apa kita mau copy paste. Kalau tahu beliau Haji Palindan sekali-kali. Pak Sinto ini kan beliau bisa tarik tangan yang datang ke sini ya. Saya tarik selamat pertama Pak Ketua. Tuh. Sekali-sekali beliau diundang untuk berbagi pengalaman untuk lebih meningkatkan lagi daya dukung dari aktivitas kita. Nah, oleh karena itu, untuk kemudian link dengan program pemerintah, tadi ya supaya advokasi ke pemerintah ini juga bisa efektif, link dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena kebudayaan di sini masih ikut di Dikbud ya, pendidikan, Mas ya. Kalau pariwisata itu ikut di Spora Pariwisata. Saya mengusulkan untuk Panjaliori bekerjasama dengan Desa Macongkoba. Tolong disampaikan ke Pak Desa ini. Itu bikin festival Macongkoba. Jadi isinya itu salah satunya ini ada buku seperti ini. Kemudian di situ mungkin ada tadi sudah ada ya, seni budaya ya, ada pagelaran, seni, kemudian ada kebudayaan apa yang kita mau hidupkan kembali. Tentu saja pameran benda-benda pusaka, kebetulan Jenderal ini kita tuanya Jenderal itu perlu juga dibuka, ya kan? Kemudian ya tentu saja
UMKM ya, karena itu akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi lokal di sini. Jadi festival Moncong Komba itu isinya, kalau festival di tempat lain kan isinya pasar malam. Nah, kalau Moncong Komba beda, yaitu literasi. Dari semuanya tadi di samping juga aspek ekonomi masuk. Juga sekaligus kita minta dinas pariwisata untuk menjadikan sebagai daerah tujuan wisata. Saya kira Pak Rusin Topo sudah nangkap ini detailnya. Mas Eber nih, Pak Rusin kalau gampang itu ya, supaya tidak berdiri sendiri di barang. Jadi sudah teragendakan menjadi agenda tahunan, sehingga kemudian Moncong Komba ini bisa kembali berwujud sebagai pusat kebudayaan budaya Makassar. Gitu. Karena di tempat lain tidak ada, di Goa pun itu tidak ada. Begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi sudah berkali, tetapi saya akan bicara sejarah. Ya, karena seperti disinggung tadi oleh Mas Supaya tahu bagaimana keberadaan Moncong Komba sesungguhnya. Bahwa Moncong Komba ini di masa lalu memang adalah tempat pembentukan Tupan Rita. Tupan Rita itu adalah orang cerdas, intelektual. Di kampung ini sebenarnya pertama lahir para cendekia di masa lalu. Jadi sangat tidak salah ketika Prof. Tembo mendirikan institut penyeliori dalam artian bahwa mengungkap kembali jejak-jejak sejarah yang mungkin sudah terlupakan. Jadi Moncong Komba di masa lalu itu adalah suatu wilayah merdeka. Di sini ini adalah wilayah merdeka. Jadi kalau ada orang yang dicari di Goa pada saat itu, maka dia mendapat suaka politik di Moncong Komba ini. Tidak ada lagi gangguan ketika ke sini. Jadi ini adalah wilayah istimewa. Ya. Jadi ini adalah penghargaan yang diberikan oleh Sompaya ke-9 kepada Dampang Komba dalam jasanya menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di dataran tinggi. Inilah penghargaan yang diberikan karena beliau ingin diberikan jabatan, beliau menolak, kemudian diberikan harta, beliau juga menolak, maka diberikanlah wilayah merdeka yang tidak diintervensi oleh Goa pada saat itu. Dan di sini beliau mendidik para cendekia pada saat itu. Kemudian kita kembali ke buku tadi, ya, karena ini ada sedikit cerita heroik. Barangkali saya teruskan sebenarnya tentang Desewa. Desewa ini di ujung dari perjuangannya itu dilabeli sebagai seorang pengkhianat. Itu sama dengan ketuanya beliau, karena Delala pada saat itu adalah Galara Moncong Komba, sementara Desewa adalah penggawa buat Beriwa. Ya. Jadi itu waktu rapat di Gunung Ramisi, ketika Ranggon dan Romo berpidato menyampaikan bahwa perjuangan ini sangat panjang. Perjuangan ini panjang. Kalau kita semua masuk berjuang, maka siapa yang akan menjaga keluarga kita di luar, siapa yang memberikan ransum dan seterusnya. Maka orang yang paling tepat pada saat itu yang bagus komunikasinya adalah dua orang ini, yaitu Delala dan Desewa. Beliau ini tidak pernah terang hidupnya, Mereka selalu karena mereka berada di dua tempat yang berbahaya.
di satu sisi mungkin saja dilabel sebagai pengkhianat, dan di satu sisi mereka akan ketahuan bahwa sebenarnya dia adalah orang yang berpihak kepada pejuang pada saat itu. Tapi tragisnya setelah perjuangan berhasil, dan itu dulu itu ada karena dalam perdebatan itu, dalam percakapan itu, Rangun dan Romo mengatakan bahwa kalian berdua yang sanggup membantu ke sini. Tapi beliau sempat balik bertanya bahwa kalau misalnya perjuangan ini sudah kita capai, saya khawatir saya akan dicap sebagai pengkhianat. Kemudian Rangun dan Romo menjawab, ini cerita saksi mata, ini cerita ke saya, karena saya orang yang tadi bertanya. Kemudian Rangun dan Romo menjawab bahwa saya tidak akan menikmati manisnya perjuangan sebelum kalian berdua menikmatinya. Maka pada saat itu ada yang darah. Ya. Di situ tulis lambangnya itu adalah ayam dan lipat kelabang. Ya, gitu. Jadi itu ada di darah. Tetapi Rangun dan Romo meninggal sebelum kemerdekaan itu tercapai. Dan dalam proses perjalanannya, setelah kemerdekaan berhasil kita pertahankan, orang dua ini dilabeli sebagai pengkhianat, sebagai mata-mata. Dan sebagai efeknya, beliau dijebloskan ke dalam penjara sebagai pelanggar HAM. Ya. Dan beliau dijatuhi hukum itu tanpa batas. Ya. Dan bapak saya sebagai anaknya yang pertama, katanya Prof. Kembong, pada saat itu karena sudah dicabut itu undang-undang HAM pada saat itu, maka bapak saya dipanggil, urus itu bapakmu. Dia itu orang yang tidak bersalah. Pada saat itu dia bebas. Bayangkan kalau itu anaknya belum sekolah, kemudian dia itu bebas setelah dia sudah punya anak. Luar biasa. Jadi dia itu ditahan tanpa batas. Itulah balasan dari jasa-jasa yang mereka, kalau itu adalah jasa. Jadi saya tidak pernah, kami cucu-cucunya itu tidak pernah keberatan ketika beliau itu tidak diberikan penghargaan berupa berat. Saya hanya merasa sakit hati ketika beliau itu tidak ada sebagai seorang pengkhianat. Dan para tokoh-tokoh seperjuangan dengan beliau itu mengatakan bahwa dia itu adalah memang pejuang, karena dia yang melindungi kami, Pak. Ya. Jadi orang-orang yang dari San Romone, Pengalasan, itu pusatnya di sini semua. Itu ada di rumah dari kami, Pak. Tetapi setelah perjuangan itu, nenek beliau bayangkan kalau misalnya dia itu adalah temannya Belanda, barangkali dia dikasih hadiah, Pak. Tetapi setelah itu dia dirantai. Bayangkan kalau dari Sabintang itu dirantai kaki dan tangannya itu, kemudian dikasih bayaran dadanya, kemudian dia berjalan ke penjara di Takalar Lama. Itu yang terjadi. Ini kronologisnya. Jadi di tempat ini supaya ini akan menjadi bahan bagi kita. Oh ternyata kami tidak pernah minta bahwa beliau itu angkat sebagai pahlawan nasional, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Rangun dan Romo itu adalah representasi dari perjuangan dari para pejuang-pejuang pada saat itu. Jadi barangkali ini sedikit barangkali yang bisa menjadi informasi dari kami sebagai orang pendukung. Saya kira ini barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Tri Hidayat, mungkin salah satu pemuda dari Desa Mujakomba, dan kemudian salah satu mahasiswa dari Profesor Dr. Hadi Komandai dan juga Profesor Suhardirina. Iya, Prof. Dua sosok yang kemudian menjadi orang yang merubah hidup saya. Salah satunya saat menjadi pemberontak kampus,
Ibunda Profesor Dr. Kambunda yang kemudian saya tidak melihat notabene sebagai keluarga, tapi notabene melihat sebagai orang tua yang kemudian mendidik kami betul-betul di UNM. Belum lagi Profesor Subardiwi yang kemudian saat saya menjadi ketua himpunan, wakil presiden BEM, dan bahkan menjadi ketua HMI Komisaris FBS, pure membantu kami dalam segala apapun itu. Bahkan dalam segala dinamika di UNM, Profesor Subardiwi menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Mungkin itu pengantar melalui pendekatan akademik yang kemudian dijelaskan oleh Prof. Subardi. Izin Prof di sini berbicara tentang pendidikan bahasa dan sastra daerah. Mungkin berubah SNK Kamajeng, mungkin ada di prodi pendidikan bahasa Makassar. Ini yang kemudian masih jadi problem untuk kami yang para alumni. Yang pertama, PPG kami harus dihadapkan dua pilihan. Yang pertama, masuk ke PGSD ataukah masuk ke seni budaya. Ini kemudian harus menjadi salah satu bahan reflektif ke depan. Perihal tentang mata karya, dan kemudian semua topi harus tunduk dan semua bendera harus sepakat bahwa ketika ada yang berdiri di Jawa, di Moncongkomba ada yang namanya Profesor Dr. Haji Kambundai sebagai suri tauladan dan panutan kami. Bahkan orang tua sendiri pun menitip di Makassar, kau di Makassar, ini tutuan, itu adalah orang tua kamu. Bagaimanapun hal yang kemudian saya lakukan di kampus, tidak pernah profesor menyalahkan saya, bagaimanapun besarnya masalah saya yang ada di kampus. Mungkin Profesor Subardi mengetahui bagaimana pemberontakan yang saya lakukan, koboi kampus apa, perubahan kampus. Saya dibimbing baik-baik sampai menjadi orang pada hari ini. Di luar dari itu, izin Prof, saya menunggu magnum opus yang kemudian akan dihadirkan lagi oleh Profesor Dr. Haji Kambundai, perihal tentang penguatan linguistik di bidang bahasa Makassar. Karena kami Prof izin butuh memang teori-teori penguat untuk menghadirkan karya tulis ilmiah baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi ataupun jurnal ke depan yang akan mendobrak bahasa Makassar ini untuk menjadi perwajahan dunia. Saya lagi tidak berbicara tentang nasional, tentang Nusantara, tapi saya berbicara dunia. Karena berbicara orang Makassar, dia sudah berbicara tentang pimpinan-pimpinan dunia. Jelas dari Mangalle, Syekh Yusuf, bahkan Napoleon Bonaparte sudah jelaskan dia adalah orang Makassar. Salah satunya pun yang masih belum jelas adalah Hang Tuah, yang kemudian masih belum diklaim oleh negara bahwa dia bukan orang Makassar, padahal dia adalah orang Baje. Baik, kita saya bisa sekali sampaikan. Bila tahu walidaya yang bisa sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir barangkali Dr. Nudin bekerja sebagai orang tak kalah. Barangkali alangkah abdulnya kalau dia harus berikut pertanyaan atau komentar. Kesimpulan dari isi kotak amal pada perjumpaan saya dengan Prof. Kebong di kampus, dan waktu saya menyusun disertasi, ya, hal yang unik terjadi di situ. Kan singkat saja saya perjalanan romantis di ruang persidangan itu, Prof. Kembong sebagai co-promotor. Setelah dinyatakan lulus seminar hasil, Prof. Kembong menangis. Ada apa? Jadi saya katakan, udah kenapa kita menangis? Lalu beliau memeluk saya. Ini atau coba yang di titik ini, nah atau akhirnya kamu sampai di titik ini. Jadi di situ saya merasa hubungan kami bukan sebatas sekadar dosen dan mahasiswa, tapi sebagai anak dan ibu. Waktu ibu saya meninggal juga saya sampaikan bahwa keterangan dan upah manjing karena tidak ada di bulan suci. Saya pikir itu, dan kalau saya utarakan ini mungkin sampai di masjid mengatakan salatu khairun minan naum, dan belum selesai karena masih sangat banyak perjalanan kisah saya dengan Prof. Kebong, bunda saya dengan Kebong. Dan terakhir pesan dari seorang sufi di samping saya mengatakan haram hukumnya menulis di mata ulama.
Pandai matanya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelum menanya, ya ternyata berita. Dan saya kembalikan pertama ke Bayu Kemenai untuk komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu utarakan tentang saya tidak meleset dari apa yang Allah anugerahkan kepada saya sebagai sebuah rahmat yang luar biasa. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga dengan apresiasi ini saya semakin menyadari diri atas segala kekurangan dan senantiasa diberi hidayah untuk berbuat kebaikan. Yang pertama, ya saya kira dari penanggap tidak perlu saya ulangi karena terutama dari Prof. Sukardi Weda sudah dijelaskan oleh Ananda Den Rau tentang apa sebenarnya makna dari orang tuaku bukanlah pahlawan sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah bahwa pahlawan itu harus mendapat tanda jasa. Tapi bagi kami, orang tua kami adalah pahlawan yang sesungguhnya. Dan saya teringat ketika saya disuruh oleh Bapak Irom Basang mengembalikan buku ke Ince Hussein dan Sarani. Salah satu pertanyaan yang diajukan ke saya adalah, anggap di veteran anu, apakah ibu mendapat veteran? Papua Limputena karen. Dan beliau mengatakan, kade ingat tahu siratan anggap veteran dia untuk mana satu tuan. Jika ada yang pantas mendapat veteran maka orang tua yang pantas. Tapi beliau mengatakan, ia itu nanti karena punna tahu lalu so ditalang yang dipukul amun baca pakna, ditalang baca pakna amun baca pakna. Untuk itu kami dari keluarga tidak pernah menuntut itu karena pahlawan adalah orang-orang yang dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat dan orang lain. Yang kedua, memang buku ini belum disertai dengan gambar, ya, karena saya memang belum sempat mengumpulkan dan insya Allah pada ya, mudah-mudahan Allah memberikan saya umur yang panjang sehingga dapat mengembangkan setiap bab menjadi sebuah cerita yang menarik dan disertai dengan ilustrasi yang lebih baik lagi. Kemudian, mengapa saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia? Saya ini terinspirasi pada umumnya keluarga saya, itu keluarga guru bahasa Indonesia. Mulai dari kakak saya, Haji Mustafa Desi 7, guru pertama di Muncul dan itu sebagai guru SMP bahasa Indonesia. Kemudian sepupu dan seterusnya. Dan memang saya kurang paham apakah ada lagi, ya itulah kebodohan saya dan dari situlah saya ya mungkin inilah yang terbaik buat saya. Dan di novel ini saya mengisahkan bagaimana awal saya menjadi sebagai orang yang berkecimpung di bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Kemudian terima kasih, saya kira hal ini sudah lengkap. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini tidak membuat saya semakin bangga, tapi mudah-mudahan membuat saya semakin merasa berendah hati di hadapan masyarakat dan terutama di hadapan Tuhan saya sebagai pemberi karunia yang luar biasa. Apa yang saya raih tidak mungkin seperti ini tanpa doa dari keluarga, dari guru dan tentu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan judul, memang salah satu isi di buku itu adalah meraih mimpi.
Tapi ketika diurut secara mendalam, yang saya maksudkan mimpi itu hanya mimpi ketika dididik pula, ketika berjabat tangan dengan rektor dan seterusnya. Saya tidak mau bermimpi menjadi profesor, tidak pernah saya bermimpi menjadi guru besar, karena ya itulah perjalanan takdir, sehingga mungkin dari saran dari editor itu merangkum bahwa judul ini diberi nama Permatakarya, karena apa yang ada di dalamnya itu mencerminkan karya saya hingga sampai pencapaian gelar akademik tertinggi yang dulunya tidak pernah membayangkan bahwa seorang anak desa bisa tumbuh jadi profesor. Tumbuh sama ini selalu saya katakan tidak lepas dari campur tangan dari Bapak Prof. Soekardi Medan yang memberikan support yang luar biasa hingga saya duduk setara dengan beliau. Dan saya berdoa semoga kita semua diberi juga ya, terutama sahabat saya Ibu Samsuduha yang luar biasa. Semoga dan perjalanan hidup saya, kalau bukan saya yang duluan, beliau yang duluan hingga saat ini, dan kita berharap mudah-mudahan beliau duluan ditinggalkan suaminya, kemudian saya menyusul. Saya duluan profesor, tapi kita berdoa mudah-mudahan bisa tidak sampai pada tahap terakhir. Mudah-mudahan persahabatan kita bukan hanya di dunia, tapi selanjutnya di akhirat. Jika ada kekurangan dalam diskusi buku ini, mohon dimaafkan. Ya, semoga ke depan akan menjadi lebih baik, dan tentu Ananda Muhammad Fahmi diberikan amanah, jagalah amanah itu dan bertanggungjawabkan pada masyarakat dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin jika kalian berkiprah dengan baik, Bapak akan tenang dan bahagia di sana melihat kita semua bagaimana ya berkecimpung dan membangun desa. Mudah-mudahan wujud dari Bapak Ibu pada hari ini dapat diwujudkan, dan tolong anak dari Gajah bimbing adik Nana supaya bisa menjadi orang yang lebih baik pada masa yang akan datang. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih semuanya. Dasi-dasi pasti butuhan ane alua, aku le ajar di panlompai semuanya. Terikat tengasih untuk anggaukan kebajikan yang buat pula batuan. Dasi-dasi menetapkan diwakafkan untuk kita bersama saling mengisi dan melakukan hal-hal yang baik untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ilahia kana majule anda dipanggungkan yang ketemamu ampakakanani napuna Allah di ketemamu ampirani karena misalnya Allah Ta'ala lagi sigutu boleh di waktu lawat tua. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah di akhir ya. Tentu kita tidak akan membahas merespon balik dengan pemaparan yang jadi itu, cuma ada beberapa poin yang saya mau komentari berkaitan dengan bagaimana kita menyajikan buku gitu ya. Pilihan untuk menampilkan dokumen, foto, apapun di dalamnya, arsip, itu juga sebenarnya alternatif saja ya. Strategi ketika misalnya sebagai penulis saya ataupun sebagai editor meletakkan foto, gambar, ilustrasi, arsip ataupun kutipan-kutipan itu hanya untuk engage supaya orang mau singgah pada gambar-gambar